spesial banget karena kita kedatangan bintang tamu dari series terbaru yang lagi banyak diomongin ya, Catatan Hati Seorang Istri dari Vision Plus. Dan bintang tamu kita sudah terdengar suaranya, ada Naysila Mirdad sebagai Hana. Let's go. Halo Kak, ada Hasman Ali Idrus sebagai Wisnu. Dan juga Raymond Gultom sebagai Raymond ya Mas? Iya. Mas Raymond ini dari Vision Picture ya? Yes, dari Vision Picture, Vision Plus as the team producer. Dari tim produsernya. Seru banget Sobat RDI ya. Gue udah nonton potongan-potongannya di YouTube dan kebetulan sudah download juga Vision Plus. Mantap. Masuk. Warga MNC harus download soalnya ini. Tapi yang jelas memang series-series perselingkuhan ini kan lagi rame banget diomongin ya. Apalagi base-nya tuh dari seorang istri yang ternyata Naysila Mirdad ini berperan sebagai Hana yang juga podcaster ya. Iya betul. Nah Kak Nay, ini gimana perasaannya kembali ke layar drama series ya setelah sekian lama gitu kan ya? Enggak sih, sebenarnya aku tuh malah pertama kali. Oh iya. Series. Oh series. Pertama kali masuk project series dan memang cara kerjanya beda lah. Film, sinetron, series tuh beda semuanya. Beda banget ya. Tapi ketika dikasih challenge nih ke Kak Nay ini sebagai seorang Hana ya, ini kan hidupnya cukup penuh tantangan lah ya. Harus terlihat sempurna tetapi hatinya menderita gitu kan ya. Iya lagi bener. Gimana apa ya dalam challenge itu tuh Kak Nay memerankannya gimana? Oke, jadi yang pastinya tuh kita punya reading dulu lah. Iya. Jadi ada pembentukan karakter, ada pendalaman emosi, pendalaman cerita, penguatan background dan lain-lain yang akhirnya ngebuat karakter Hana ini terbentuk. Oke. Nah dari situ sih sebenarnya. Jadi aku tahu jalan ceritanya seperti apa, tahu backgroundnya Hana, karakternya Hana gimana. Jadi ya udah challenge-nya adalah gimana menghidupi karakter Hana yang tadi dibilang harus kelihatan sempurna padahal hatinya menderita. Bener loh ya, karena kan kalau misalnya ngeliat-liat series perselingkuhan itu lebih ke gedek gitu loh ya. Karena istrinya tuh sabar-sabar, baik-baik gitu kan ya. Tapi itu lakinya kurang bersyukur gitu. Tolong untuk laki-laki lebih bersyukur buat istrimu. Alasannya main pedal ya kan, ternyata ya main yang lain. Oke. Kalau Mas Rasman Ali Idrus ini berperan sebagai Wisnu. Ya. Nah, kalau Wisnu ini siapa kalau boleh tahu nih? Wisnu ini seorang anak lepasan kuliah yang dia lagi bekerja sama dengan Mbak Hana. Oh, oke. Jadi untuk bikin podcast. Oh, jadi yang ngerjain project podcastnya. Jadi setiap hal-hal yang dibutuhkan untuk oleh Mbak Hana itu mereka yang bikin. Oke. Iya. Ini oke nggak, nyaman nggak gitu. Buat bikin podcast itu dari timnya si Wisnu. Yes. Pas itu baru dikasih ke Mbak Hana supaya bisa dilulus nggak. Oke. Jadi Hasman ini ceritanya sebagai anak produksi lah ya. Berarti udah akrab nih dengan kamera-kamera seperti ini. Udah jago dia, udah langsung kayak tahu nih kamera mana nih gitu. Oke. Dan Mas Raymond dari Vision Plus yang akhirnya Vision Plus itu menghadirkan seri-series yang cukup fresh lah ya. Setelah ada semoga fresh buat teman-teman. Ada, maksudnya ceritanya itu selalu beda-beda. Ya. Culture Shock beda lagi. Betul, terus Shock. Arab Maklum beda lagi. Betul juga. Nah, ini kan Catatan Hati Seorang Istri udah beda lagi gitu kan. Ini gimana nih tim produksi dari Vision Plus mengolah untuk kayak oke nih ada kesempatan kita untuk mengerjakan si series ini gitu. Gimana Mas Raymond? Kayaknya tuh kita ngelihat thank you ya pertanyaannya. Kita tuh ngelihat nggak cuman audiens yang lagi kosong ya. Kita juga ngelihat bahwa cerita apa dan juga semacam konflik apa yang mungkin deket sama our people lah gitu, sama audiens lah gitu kan. Bener. Jadi nggak cuman ngerasain kayak kita bikin cerita ini biar hype sendiri, biar viral biar viral sendiri. Enggak, kita nggak mau gitu sih. Kita nggak tuh emang apa yang emang bisa ngebikin orang-orang keseharian, ya orang-orang yang emang istilahnya
ingin entertainment atau mungkin ingin rilis, tapi juga ingin belajar juga gitu loh. Nah kita ngeliat itu semua, kita compile, kita ngeliat oke, audience ini seperti ini, kita bisa serve nggak ya gitu loh. Kita bukan jadi menuntut kayak nonton ini bakalan suka gitu, enggak. Kita ngeliatnya kayak ini how do we serve the audience untuk bisa kasih lihat cerita-cerita yang emang lebih daily, lebih emang ngikutin apa yang mereka lagi face gitu kan. Nah itu kita mau coba fokuskan sih sebenarnya sih. Jadi kenapa CSI, kenapa juga Culture Shock, kenapa juga Sugar Daddy gitu-gitu. Sebenarnya itu emang hal-hal yang bisa bikin orang relate seperti CSI, bisa bikin tertawa seperti Sugar Daddy, atau mungkin juga seperti anak muda yang masih mencari jati diri seperti Culture Shock gitu kan. Ya itu yang kita main coba cari sebenarnya sih, pinpoint itu sebenarnya. Oke, jadi bisa juga si Vision Plus ini pengennya juga akhirnya audiensnya semakin melebar kan ya. Jadi banyak pilihan dari melebar tapi tetap fokus ya. Bener. Kita tetap fokus ke family, dewasa muda, anak-anak yang lagi kerja juga. It's all about that ya. Tapi mengerjakan catatan hati seorang istri ini menurut aku sebuah tantangan juga ya. Nah, betul. Karena kan sebenarnya ini netizen kita nih cukup kritis ya. Maksudnya cerita perselingkuhan ini kan kayaknya sensitif ya. Jadi perempuan tuh kok kayaknya salah terus. Jadi laki-laki juga pengen hiburan kok juga salah gitu kan. Harusnya memang woman always right. Guys. Harusnya perempuan itu selalu betul ya. Betul. Enggak juga, aku sebagai perempuan enggak merasa selalu. Tapi baru ya tadi sempat ngelihat di YouTube juga itu ada yang komen gitu kan. Baru nonton episode 1B udah gedek sama pelakornya gitu kan. Berarti kan sebenarnya akhirnya udah banyak yang respon ya bahwa terlibat emosi gitu kan dalam pengerjaan series ini gitu kan. Apakah orang-orang yang bekerja di dalamnya juga merasakan hal yang sama gitu dalam nulis skripnya, dalam beraktingnya gitu kan. Akhirnya mungkin kesal sendiri juga. Depan air dulu. Iyalah pas baca skripnya aja gemes banget. Ini nggak salah nih maksudnya kok begini amat sih ceritanya gitu kan. Laki-laki tuh begini banget serem banget. Di luar innocent banget ya kelihatannya. Iya. Betul. Kelihatannya bertanggung jawab, sayang sama istri, sayang sama anak, peduli gitu sama keluarga. Ternyata di belakangnya kan punya perempuan lain juga gitu. Iya. Udah nggak lagi bad boy, ini alim-alim tapi anyam nih. Ada apa nih? Itu. Sebagai informasi kan Mas Pram ini diperankan oleh Baskara Mahendra ya. Betul. Dan dia jago juga sih ya aktingnya. Yes, terima kasih Bas, terima kasih sekali. Jadi kan kayaknya tuh mesra banget sebagai ayah kan juga baik banget kan ya kan ya. Udah anaknya gemes lagi. Ayah idaman lah intinya, Iya kan? ayah idaman. Gemes kan, anaknya juga aktingnya juga bagus gitu kan. Iya, anaknya bagus banget. Betul banget. Gitu kan kayaknya nanya ke ibunya tuh, mama emang broken home itu apa sih gitu. Nonton nih trailer nih, suka nih. Iya. Aduh, sampai bikin Hana bingung ini gimana. Ini gimana ya caranya? Iya. Jadi kalau sobat RD penasaran sebenarnya udah bisa mulai di-download ya karena udah tayang 22 Agustus ya. Oh iya dong, udah pilot di Vision Plus ada, ya? udah Kita rilis udah kok. jalan 3 episode ya? Iya, udah jalan 3 episode kok. Silakan aja buat yang penasaran. Nah, kalau misalnya kamu juga penasaran boleh nanya-nanya aja, kirimin aja di WhatsApp di nomor 08 12 12 12 971 atau boleh juga join di YouTube ya karena kita sekarang juga lagi live di YouTube di Radio RD 971 FM. Oh, live ya? Yes. Di mana kameranya? Ini tiga nyala nih. Wah, udah kayak redaksi ya. Iya. Habis ini kita mau dengerin lagu dari Aruma berjudul Muak. Yes. Ya, itu jadi dia tuh. Soundtracknya ya. Betul, please mainin dong. Lagunya bikin sakit juga nih, bikin muak juga ya. Yes. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget bareng Catatan Hati Seorang Istri. Alasannya kenapa memilih lagu dari Aruma yang muak ini nih? Kenapa muak? Iya, kenapa muak? Muak karena lagunya bisa relate guys. Nah, dia lagunya enak banget, terus mendayu-dayu buat drama cocok. Terus kata-katanya juga sebenarnya kan mencerminkan gimana isi hati seorang orang, maksudnya gini, orang yang jadi korban lah dalam kehidupan percintaannya. Oh, oke. Kurang lebih bener gak sih Mas? benar. Aku jawab lagi. Itu dari Hana tuh. Emang Mbak Hana banget ya. Mbak Hana ini kan Kak Neni sebagai Hana tuh. Ya kan dipanggil Mbak Hana ya. Oh iya, sesuai dengan masuk ke ini ya karakter ya. Iya. Itu kan punya podcast gitu kan ya, dan akhirnya kan ngebangun sebenarnya podcast nih yang
akhirnya jadi inspirasi untuk wanita-wanita, Right. untuk perempuan-perempuan. Tapi ternyata di dalam kesempurnaan si isi podcast itu ada hati yang menangis-nangis gitu. Tapi itu banyak Sebenarnya kan, jadi apa sih yang pengen disampaikan seorang Hana di situ? bahwa perempuan bisa sekuat itu untuk menutupi hatinya. Oh. dalam ya. Jadi memang kalau Betul juga sih. Karena gini, kalau sebenarnya ini bukan cuma terjadi sama Hana, tapi aku yakin banyak banget juga perempuan-perempuan di luar sana yang sangat, misalkan ya hatinya teriris, nggak bahagia, banyak pengorbanan gitu, yang merasa disepelekan, Yeah. tidak dihargai dan lain-lain. Cuman depan orang dia nunjukin kalau dia bahagia gitu. Iya. Itu banyak banget. Oke. Nah, ini jadi ngomong soal perempuan juga ya, Kak ya. Maksudnya gini, kenapa banyak perempuan akhirnya tuh kayaknya terlihat kuat, Iya. tapi itu tuh kayak menutupi rasa sakitnya gitu kan ya. Itu kan ya oke, it's fine, dia tuh nggak mau nerima judgmental gitu kan. Iya, ya. iya. Itu tapi kan sebenarnya itu hatinya tuh capek banget loh. Wah, iya betul. Jadi makanya banyak banget perempuan gitu. Aku pun sebenarnya juga termasuk sih gitu. Ada hal yang nggak bisa diungkapkan, atau yang misalkan kalau diungkapkan justru memicu keributan gitu. Iya. Jadi lebih baik ya udah kita pendam sendiri, nanti nangis pada saat lagi berdoa atau lagi sendiri di kamar gitu. Oke. Karena nggak tahu, kalau kayaknya ada beberapa faktor sih. Nggak mau terlihat lemah di depan orang, Yep. bisa juga atau Percaya. bukan juga sih, atau nggak mau mengakui ke dirinya sendiri gitu, Iya. apa Oke. yang sedang dihadapi. Itu Betul. bisa juga. Tapi makanya tadi ya sebenarnya kayak podcast atau banyak obrolan publik yang akhirnya sebenarnya mewakili hati, relate, dan akhirnya itu juga jadi bagian dari rilis kan sebenarnya. Iya kan ya. Gitu. Bagian dari rilis. Iya, karena kan daripada kita tidak bisa mengutarakan kemana-mana ya, saat kita berdoa, kita nangis, itu udah ngebuat perasaan lebih baik kok. Oke. Ini menarik nih ya Sobat RDI ya. Jadi si series catatan seorang istri ini juga ngasih tahu bahwa perempuan tuh boleh loh tidak apa-apa gitu kan ya. Boleh loh merasa sakit, merasa nggak harus kuat banget tuh nggak apa-apa ya. Enggak mesti kuat banget. Dan banyak orang yang punya permasalahan seperti apa yang diceritakan di catatan hati seorang istri ini. Karena kan sebenarnya bukan hanya menceritakan tentang perselingkuhan, Iya. tapi Hana ini sebagai podcaster punya 2 orang sahabat yang punya permasalahan rumah tangga yang berbeda, tapi bisa sangat relate juga ke banyak orang. Kayak Hana nih diselingkuhin, diem-diem kan. Ya diem-diem lah ya, kalau nggak diem-diem. Mana ada Kalau ada selingkuhan. yang open relationship dong. Mau beri Atau gini, serem. sayang aku izin ya. Mau ngapain, berdusta? Amin. Terus kalau ada dari sisinya Naomi itu Ya. KDRT. Oh iya. KDRT tapi dia juga mendem sebenarnya. Dia nggak mau nunjukin ke teman-temannya kalau dia punya masalah KDRT dalam rumah tangganya. Oke, Naomi itu Terus- Cindy Huang ya. Iya, Cindy Huang. Terus ada juga Dini diperankan sama Amanda. Iya. Nah, itu juga Yang hamil ya, Dini tuh yang hamil. Tapi sebenarnya kalau dibilang nggak boleh spoiler sih, cuman maksudnya permasalahannya itu bukan masalah hamilnya, tapi Iya. gimana tekanan dari pihak luar, pihak misalkan kalau Dini tuh case-nya lebih ke orang tuanya yang nuntut dia untuk ayo dong punya anak biar kita punya cucu nih. Iya. Jadi tertekan. Nah, Iya, masalahnya di situ antara dia sama suaminya. Iya. Oh, oke. Dalam penggarapannya nih ya Mas Raymond ya, ini Iya. kan juga melibatkan banyak talent, melibatkan banyak kru. Itu kan Iya. proses yang cukup rumit lah sebenarnya. Kalau seorang Raymond Astaga, seorang sesosok seorang. sosok Mas Raymond ini kan Halo, pasti punya challenge tersendiri lah dalam mengerjakan gitu kan. Gimana nih dari Vision Plus untuk kita harus beresin ini, kita harus nge-develop ini jadi sesuatu yang memang bisa nyampe ke masyarakat gitu. Iya, thank you. Mungkin kalau dari kita kan emang dari Vision Plus dan juga kita juga Vision Pictures gitu kan. Kita kan emang a team ya. Iya. Jadi itu setiap tim juga ada role sendiri, juga ada peran sendiri untuk bisa memaksimalkan peran itulah gitu kan. Layaknya kayak di film, di series juga, kita pun juga di belakangnya juga ada peran gitu loh. Kayak peranku kan aku di tim produser gitu kan, untuk ngelihat end to end gitu kan. Memang tanpa bertele-tele challenge-nya besar. Tentu untuk bisa menyamakan persepsi pertama
kedua komunikasi yang harus benar-benar lancar dan juga direct banget ke semua divisi gitu kan. Betul. Saat aku ngelihat kepada actor and actresses gitu kan, ke director, ke juga teman-teman yang juga di lapangan juga gitu kan, kita ngelihat bisakah orang-orang menyentuh dan juga merasa kayak ini this story is also your story gitu loh. Itu dulu pertama dulu. Nanti dari sana baru kita ngelihat dari segi reading, kemudian juga dari segi development, dari segi juga alat, kameramen juga semuanya itu end to end sampai hingga hari ini juga gitu loh. Sampai jadi bahkan ya, juga teman-teman juga dari Vision Plus juga, dari semuanya itu tetap fokus gitu loh untuk kita menyuarakan sebuah cerita yang memang harapannya agar audiens bisa relate banget dan juga bisa berempati sih sebenarnya gitu loh. Jadi itu challenge-nya lebih ke tetap maintaining perspektif lah gitu loh. Tapi Mas penasaran sama pemilihan cast-nya sih ya. Sebenarnya ini kan cast-nya juga menarik-menarik ya. Kebetulan gue tuh ngikutin Cindy Huang, dia main beberapa film juga. Luar biasa Cindy Huang, bener banget. Amanda juga main. Amanda juga, yes. Gitu kan. Ini pemilihan cast-nya menurut gue pas lah ya gitu kan. Wah, terima kasih banget itu berkat semua orang. Ada treatmentnya nggak sih dari Vision Plus sendiri untuk pemilihan cast? Kalau rahasia dapur ya. Kalau untuk talent dan juga cast sebenarnya kita udah berproses cukup lumayan lama ya. Dari notes aku tuh kita udah lumayan sampai 2 tahunan sih. Itu pun juga untuk dapetin ensemble cast yang right ya. Dan juga yang bisa memainkan peran ini gak cuma mainin doang tapi benar-benar menjelma sih. Jadi itu kita ngelihat udah lama banget cast ini tuh kita godok lah gitu loh. Bahwa juga untuk this year nih it's one of the biggest ensemble sih. Bisa dibilang tuh salah satu ensemble terbesar juga sih di kita ya. Dan juga cast dari juga 3 wanita ini dan juga 3 suami ini itu nggak bisa asal kita choose sih. Bener. Dari segi Hana akhirnya kita naikkan, dari juga Cindy kita juga dapat Naomi juga kan, dan Dini Kamanda juga sih. Itu semua kita pilih dari segi filmografinya dan juga daya tarik dia sebagai suka sama this karakter gitu loh. Pertama dulu cinta gak sih sama karakter ini gitu loh. Cindy sih udah ke daerah Naomi itu udah lama juga. Fun fact tuh Naomi itu 2 karakter jadi 1. Jadi itu ada 2 karakter dulu pas development itu akhirnya kita gabungin buat bisa nggak Cindy bisa play this role. Bisa dia. Gitu sih. Jadi itulah a bit of fun fact. Seru. Nah sekarang kita menuju ke Hasman nih ya sebagai anak produksi. Sebagai anak produksi podcastnya Mbak Hana. Oke. Lanjut. Nah gimana seorang Hasman ya berkarakter sebagai Wisnu yang memerankan sebagai tim produksinya Kak Hana itu tuh memberikan warna-warna atau dinamika di series ini gitu. Lu perannya sebagai yang ngebaik-baikin, enggak Mas, enggak Mbak, ini Mas Pram baik-baik aja kok, atau yang spill itu kan. Ini peran seorang Wisnu ngapain nih sebenarnya nih? Jadi kalau Wisnu itu dia seorang anak yang fokusnya ke kerja, ke karir. Jadi memang kalau di lingkungan Wisnu itu dia ini sering melihat beberapa sifat-sifat orang gitu kan. Jadi ada teman-temannya sifatnya beda-beda. Dan apabila dia berhadap facing masalah salah seorang dari lingkungannya yaitu si Mbak Hana, jadi dia itu protektif, tapi bukan protektif yang kepo ke apa yang berlaku dengan hal-hal rumah tangga si Hana. Cuman dia protektif kalau apa-apa yang terjadi, kalau misalkan apa yang harus dibantu dari dia gitu aja. Dia itu seorang yang bukannya kepo. Pelajaran dari Wisnu itu dia kita bisa belajar dari Wisnu itu juga bukan seorang yang kepo. Kalau kerja ya kerja aja, jangan campur aduk kan. Iya. Karena itu bukan seorang yang mencampur adukkan hal kerjanya dengan hal rumah tangganya. Benar. Kerja dia nggak ada tunjukin hal itu kan. Even dengan waktu kerja juga ada berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah di dalam lingkungan keluarga. Dia nggak pernah kayak campur. Oke. Wisnu ini mengikuti apa yang Mbak Hana itu bikin juga. Itu nggak terlalu nggak kepo sih. Tapi ada lingkungannya yang kepo-kepo. Kadang dia jadi teracun ikutan dari apa. Tapi dia sadar. Iya. Bisa ini kayak gitu. Oke. Pelajaran dari Wisnu itu begitu sih. Benar. Jadi si Wisnu ini ceritanya anak baik lah ya. Dia fokus banget sama. Nah, itu nggak baik juga sih. Ikut kan. Tetap spill ya.
Oke. Aduh. Nah kalau misalnya Kak Ana ini ada nggak sih yang scene-scene yang akhirnya kayak ini sebenarnya berat nih buat dimainin, atau sebenarnya ada apa namanya adegan-adegan yang aduh kayak susah nih buat dimainin gitu kan ya? Kalau adegan yang susah buat dimainin, syukurnya sih aku nggak nganggap itu susah ya, tapi buat aku itu adalah sebuah challenge gitu. Karena dari sebelum kita syuting, kita di set, kita kan ada reading dulu, sekitar 2-3 minggu lah. Betul. Jadi udah mateng tuh kita persiapannya, begitu di set ya kita tinggal jalanin aja. Cuman mungkin challenge-nya adalah gimana waktu itu aku kayak bikin scene-nya itu gimana ya. Jadi scene itu adegannya tuh memang dalam banget, berat banget, pecahnya Hana lah di situ. Iya. Gitu. Jadi gimana situasi dibikin kondusif sama pihak sutradara dan lapangan supaya semua berjalannya tuh one take aja. Gitu. Jadi persiapannya yang dimatengin itu dari pihak lapangannya gitu. Cuman kalau dari aku ngerasa nggak ada masalah gitu. Jadi jangan sampai ada masalah di teknis juga pada saat itu. Tapi untungnya berjalan lancar sih. Iya. Oh jadi kalau one take tuh jadi kayak kameranya moving ke beberapa karakter gitu nggak sih? Oh iya. Iya kan? Bisa juga. Bisa juga. Jadi ya gitu lah, ngebayanginnya enak gitu. Jadi ngebayanginnya enak, maininnya tegang. Tegang. Iya kan? Benar-benar menjadi. Bener kan? Gitu Misalnya bisa ada kesalahan. Scene itu durasinya 3 menit gitu kan. Itu 3 menit roll terus kan. Terus. Rollnya itu lebih dari 3 menit. Jadinya kan? emang 3 menit, tapi pengambilannya itu bisa nyampe 2 jam. Iya, 2 jam. Setengah jam. Iya. Seru ya memang pengerjaan. Kayaknya suka film kayak ini ya, sinetron banget ya. Asik sinetron banget ya. Bahasa di RD gitu loh. Kita di RD kan wah. Memang RD itu berwarna Mas. Oh, gila. Seru. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya Sobat RD ya, sama Mas Raymond, sama Kanai, sama Mas Hasman. Catatan Hari Seorang Istri ini dulu adalah sinetron ya Mas Raymond ya. Yes, indeed. Kenapa Vision Plus memilih untuk menghidupkan lagi cerita ini gitu? Thank you, good question. Untuk ini tuh kita memang ya sekitar 2 tahunan kita udah ngeproses ini ya CSI ya. Oke. Dari teman-teman produksi, dari teman-teman Vision Plus, dari teman-teman juga yang sempet ngelakuin R&D yang lumayan deep untuk cari tahu bahwa apakah sinetron ini masih dikangenin gitu kan. Yeah. Dan akhirnya setelah kita ngeprosesin jawabannya ya ada juga. Tapi tentunya dengan sekian lamanya itu kita ngepindahin dulu semua ini. Jadi itu dari topik-topik, dari era yang kita sempat ambil juga di sana kan 2013, 2015 lah. Iya. Itu udah sangat berbeda dengan 2000 sekarang 10 gitu tahun loh. yang lalu lah ya kira-kira ya. Apa yang terjadi 10 tahun lalu di setiap konflik warga akan mungkin beda sekarang. Kenapa? Karena mungkin secara era digital, secara juga keseharian dan mungkin expose orang-orang untuk mencari tahu hidup orang lain lah gitu loh. Nah itu yang kita pindahkan ke CSI yang sekarang nih. Jadi CSI ini akan baru, tapi kita tetap menghargai CSI yang lama juga. Dengan semangat dia, dengan apa yang dia sudah buat, dan kita ngeliat juga apa yang sekarang udah di revamp gitu loh. Dan ada teman-teman cast juga di sini. Jadi tidak melupakan akar ya. Nggak boleh. Benar. Nah tapi kan kita ngomongin cerita perselingkuhan ya. Kalau menurut Kak Nay atau Kak Hana nih ya, selingkuh yang paling parah tuh yang kayak gimana sih? Udah. Kayaknya semua jenis selingkuh lah, udah parah. Kan ada ya, maksudnya gini ya Kak. Sorry ya, aku potong. Ada yang kayaknya baru chat doang itu udah dianggap selingkuh. Oh oke. Chattingan doang tuh dianggap selingkuh. Yeah. Ada juga yang sampai jalan bareng. Atau bahkan ada yang lebih parah lagi misalnya kan. Nah, kalau dari sisi Kak Nay atau Kak Hana sendiri. Selingkuh buat aku gitu. Aku nganggap ini selingkuh atau ya betul, dan yang paling parah kayak gimana gitu. Oke, kalau buat aku misalkan ada yang disembunyiin dari aku gitu. Terus kayaknya menurut aku tuh semua dimulai dari niatnya sih. Aku tuh orang yang enggak apa-apa kalau aku punya pasangan terus dia ngobrol sama cewek, punya temen cewek, cuman bukan temen deket yang berlebihan gitu ya, maksudnya teman deket yang sewajarnya, orang hubungan kerja dan lain-lain, I don't mind. Tapi kalau udah ada sembunyi-sembunyi di belakang untuk ngobrol, nganter-nganterin pulang, terus ketemu di luar urusan kerjaan gitu, yang nggak deket-deket banget, ya mungkin itu bisa ngebuka pintu perselingkuhan menurut aku. Jadi hati-hati ya. Dan buat aku yang kayak gitu kayaknya udah menuju tanda-tanda bahaya nih gitu. Udah bendera merah ya, udah bendera merah tuh. Bendera merah, ada bendera merah itu. Tapi kan seorang Hana ini kan juga ngerasanya pasti kayak
apa sih yang salah di hidup gue gitu kan ya. Iya. Gue tuh udah jadi ibu yang baik, berusaha untuk ngurus anak, ngurus suami. Tapi kenapa kelakuan Mas Pram tuh kayak gitu gitu. Alasannya main padel tapi main yang lain. Aduh. Menyesalkan ya. Harusnya nganterin klien itu kan bukan part of the job ya kan. Ya, hampir mirip lah. Apa sih? Saya nih ya. Tapi ya menariknya Iya. emang perempuan-perempuan korban perselingkuhan atau laki-laki juga ada lah ya. Iya, pasti yang diselingkuhin. Iya pasti. Itu tuh pasti jadinya degrading themselves gitu, ngerasa dirinya dia apa yang kurang. Iya, yang merasa gua bersalah. lakuin gitu. Padahal harusnya nggak bisa ngerasa bersalah. Kalau menurut Nay, karena orang-orang yang suka selingkuh emang yang nggak ada value-nya aja, emang menurut dia nggak, menurut aku dia nggak punya self control dan mungkin value-nya di situ gitu. Jadi jangan ngerasa jadi kecil hati kan diselingkuhin, justru thank God selesai gitu loh, dikasih tahu orangnya seperti apa. Oke. Kasih paham lah gitu Kasih kalau paham, Walaupun ya sakit banget lah ya. sakit ya, dealing with yourself gitu, tenangin diri, hati, nanti sakitnya bakal hilang kok, 1, 2, 3 bulan. Iya. Healing by 5 the bulan. time. Iya, Iya. 2 tahun Iya. gitu. Lukanya masih ada. Walaupun lukanya masih ada, kita hidup nggak ada yang nggak ada luka. Iya. But you choose your battle lah Betul. daripada stay dalam relationship toxic. Iya sih. Mending saya sakit hati daripada sakit bayar pajak kan. Nah, Asik bahaya nih bayar pajak nih. Seorang Wisnu nih ya kan melihat perselingkuhan ya Hasman ya. Melihat perselingkuhan gitu kan di depan mata nih. Mungkin akhirnya spill juga gitu kan. Nah, sebagai laki-laki gimana cara lu menjaga biar gue juga nggak kayak gitu, nggak kayak Mas Pram gitu. Waduh. Sebenarnya sama sih kayak Kak Nay. Iya. Tapi dia kalau menurut aku sih orang yang bisa menerima selingkuhan itu tergantung orangnya. Ada yang bisa menerima dengan cuman chat doang. Oke. Dia masih bisa menerima. Ada yang nggak bisa menerima dengan itu. Jadi tergantung orangnya. Tapi kalau buat pelajaran sih, kita ini di dunia modern udah banyak, apalagi kita udah punya sosmed, kita udah tahu segala cerita dari sini sampai keluar negara. Apa aja masalah-masalah keselingkuhan dari keluarga. Udah berapa banyak kita belajar. Harusnya kalau udah zaman modern kayak gini, udah nggak perlu belajar dari pengalaman sendiri. Oke. Belajar dari pengalaman orang lain. Yes. Jadi itu lebih bagus, karena buat apa kita belajar mau orang, kita udah tahu nih kalau kayak gini risikonya 90% pasti jadi selingkuhan. Kenapa kita masih mau menghadapi mau menjalani itu? Biarin, kita udah belajar orang rata-rata kayak gini pasti selingkuhan. Ini kita udah belajar dari orang gitu, jangan sampai terjadi dengan diri sendiri gitu. Dan apa yang aku lihat kalau dari judulnya CIC ini banyak jalan yang dikasih solusi-solusi, bukan cuman cerita doang yang mau ceritain soal selingkuh, tapi banyak hal-hal masalah rumah tangga yang dikasih solusinya, tergantung orangnya. Iya. Kita tahu kalau di luar sana tuh banyak orang yang ngalamin hal-hal kayak gini dan mereka nggak punya cara gimana mau menghadapi ini. Jadi mungkin dengan CIC ini bisa membantu sedikit sebanyak orang-orang yang kayak gini yang nggak tahu jalan solusinya. Jadi mungkin dalam CIC ini dikasih Yes. oh begini ya, Oke. begini ya gitu. Jadi banyak yang positif lah. Benar. Yang diajarin gitu. Siap. Jadi kayaknya dari pengalaman aku sendiri gitu. Tapi kan gini Hasman, Dari laki-laki itu kan sebenarnya makhluk yang suka tantangan loh. Makhluk nggak tuh? Sebenarnya mungkin ya ada orang kayak gitu. Suka tantangan ya. Suka tantangan. Tapi mungkin mereka itu udah punya hal-hal historinya yang mungkin dia seorang buaya juga. Mungkin gara-gara itu dia bisa terima. Iya. Ada juga yang nggak bisa terima. Oke. Dan ada juga orang yang bisa ngeblend. Dia bisa jadi orang baik, dia juga bisa jadi orang yang jahat. Ah, Bisa milih. iya. Selingkuhan ini adalah pilihan. Benar sih. Apa kalian bukan kayak udah ditakdirkan gitu, enggak. Iya benar. Semua orang dilahirkan dengan suci putih. Iya. Jadi kedepannya itu adalah pilihannya. Benar. Bukan kayak ini udah aku ditakdirin, udah harus begini, harus punya orang ketiga, enggak. Kayak gitu.
kan. Itu hanya alasan saja ya. Alasan aja. Kayak mereka mau sedap lah gitu. Mau Tapi sedap ya. apa enggak sedap. Iya. Oke. Terima kasih jawabannya keren banget ya. Jadi buat sobat RD yang penasaran sebenarnya udah mulai bisa di-download ya Vision Plus di handphone kamu dan bisa langganan paketnya mulai dari 35.000 saja. Yes. Ada Mr. Wisnu Hasman. Jadi ke bawah ya. Ke bawah karakter ya. Kahana sebagai Kahana lagi kan. Kanai sebagai Hana. Suka nih, ini dalam banget nih ngeliatin CS ini, suka banget. Dan Mas Raymond sebagai Raymond ya. Ya, oke lah. Bisa jadi. Boleh. Bisa jadi ya. Oke. Buat sobat RD yang penasaran silahkan aja untuk download Vision Plus ya. Udah bisa nonton per 22 Agustus kemarin. Langganan cuma 35.000 saja. Dan itu banyak juga tontonan-tontonan yang menarik di situ ya. Jadi tinggal pilih aja di situ. Tapi kita fokus ke catatan hati seorang istri di mana cerita-cerita perselingkuhan ini kan cukup relate juga di kehidupan sekarang. Sebuah cerita yang sebenarnya bikin suami-suami itu insecure gitu kan. Aku tuh nggak kayak gitu tapi itu cuman Mas Pram doang kok. Aduh. Masa sih pembenaran laki-laki? Nah, jangan dikasih referensi dong ini ya. Iya kan ya. Tapi kan bener nggak sih kalau misalnya wanita atau perempuan itu punya insting yang kuat gitu kan. Ini ada yang aneh-aneh nih di suami gue nih gitu. Biasanya kan gitu kan di series ini kan juga gitu kan. Akhirnya curiga-curiga nih gitu kan. Ada yang aneh nih gitu kan. Kadang-kadang kalau dari perempuan nih, dari orang-orang yang cerita sama aku gitu ya, yang punya pengalaman, tahu dari sains gitu. Misalkan suami jadi punya kebiasaan yang beda, prioritasnya beda, fokusnya juga kok jadi berubah. Pokoknya ada something shifting lah. Hal yang nggak biasa dilakuin tiba-tiba dilakuin, terus ya berasa aja kok kayaknya ada sesuatu ya, apa ya gitu. Ada yang bahkan dikasih mimpi. Iya. Jadi ya memang kayak the universe itu pasti conspire untuk memberitahu atau mengarahkan kita ke hal-hal yang baik gitu. Bener sih Kak Nay, karena pengalaman banget gue tuh ceritanya gue selingkuh, tapi bini gue marah-marah. Iya. Tapi di mimpinya dia loh ya. Oke. Cuman mimpi doang, itu gue harus minta maaf. Iya, kan, karena ya? kalau kita malamnya mimpiin pasangan kita sama perempuan lain gitu ya. Paginya kita harus minta maaf. Aku juga pernah tuh kayak gitu. Aku bilang, aku mimpi ya kamu tadi malam sama cewek gitu. Hah? Enggak katanya. Kan kita video call, iya cuman aku mimpi itu kamu ada ngobrol nggak sama orang gitu. Jadi panjang. Saking kuat feelingnya seorang perempuan ya. Aduh. Antara kuat atau insecure ya. Oke. Kita masuk ke beberapa komentar Sobat RDI. Ada di Facebook, di YouTube ya, Chelsea Dahlan katanya pengen banget foto sama Kakak Nay. Terus ada Muhammad Rizky juga yang bilang cantik banget dan juga baik hati. Gimana Kak main series? Sekarang main di series gimana? Ada tadi sebenarnya udah dijawab ya di depan ya. Iya. Tapi ya nggak apa-apa, aku jawab lagi ya. Buat siapa Kak Ricky ya. Kak Ricky ya. Makasih, main series seru banget. Tapi memang beda lah gitu karena series kan it's like a short project gitu. Sedangkan kalau aku syuting film itu udah film ya memang ya sebenarnya durasinya kurang lebih juga nggak jauh beda sama series. Iya, produksinya gitu ya. Tapi kalau sama stripping emang beda banget karena kalau stripping kan kita harus komit untuk kasih kayak waktu kita buat project itu untuk waktu yang tidak ditentukan, bisa cepat atau bisa juga tiba-tiba bertahun-tahun gitu. Nah, jadi lebih banyak sekarang nih kalau misalnya ngerjain series kayak bisa ada istirahatnya juga lah ya gitu. Iya, ada istirahatnya. Oke. Ada Junet di Cibanteng mau nanya dong ke kakak-kakak yang ada di sini ya, boleh dijawab nih, artis favoritnya atau mungkin aktor atau aktris favoritnya siapa, boleh. Mungkin yang terlibat di series sekarang atau mungkin di luar juga boleh, silahkan. Oke, kalau aktor favorit kalau di luar negeri aku suka banget sama Anne Hathaway. Iya dong. Hathaway iya dong. Best. Sama apa ya? Aduh, kok aku jadi lupa sih? The Rock. Bukan Emily Blunt. Oh, Emily Blunt. Iya. Oke. Itu kalau misalkan cowoknya aku suka Robert De Niro, banyak lah gitu, banyak banget cowoknya. Tapi kalau di Indonesia yang paling aku suka itu namanya Lydia Kandau. Hey, love mama dong. Gitu. Love ya, love Tante Lydia. Oke. Best banget. Sama keluarga. Jawaban terbaik ya. Oke, kalau Mas Raymond? Halo, yes. Kalau ditanya ya, ini artis atau aktor favorit? Aktor favorit Sama artis.
Aktris Selain Naysila Mirdad sama sama Hasman. Ini apa ini berarti Boleh antara lokal apa? mungkin Lokal kali ya, lokal. mungkin luar dulu kali ya, Luar karena kan aku boleh. waktu itu grup sana ya. Aku sukanya Viola Davis. Viola Davis. Viola Davis, gue belum. Nah, belum itu pernah nonton. sesenior sama Denzel Washington lah. Oke. Satu inilah gitu. Kemudian satu lagi sukanya memang dari kecil sih ngikutin dia si Hugh Jackman. Oh iya Keren dong. sih dia. Hugh Jackman sih. Keren. Dia semuanya tuh X-Men. X-Men teater loh. Dia tuh Iya, dia teater loh. juga. Musim Iya, sini gitu loh. Kalau dalam negeri wah banyak dah. Gitu. Tapi kalau dari kecil jujur ini agak random sih. Iya. Tapi kan aku tuh dulu demen banget Putri Duyung. Oke. Ayu Azari. Ayu Azhar. Beneran. Beneran. Iya. Kamu suka Putri Duyung? Dulu pas masih kecil kan nonton-nontonnya. Lucu banget. Ayu Azari love. Sama yang main Lampir. Love juga tuh. Senior banget Malampir. Malampir. Iya. Love banget sama dia. Malampir tuh ya. Keren sih. Oke, kan Hasman. Kalau aku kalau dari yang Inggris ya, Heeh. itu aku suka Brad Pitt. Brad Pitt. Asik. Rambutnya sama ya. Oh, Breakbeat, kirain breakbeat. Kalau seorang Brad Pitt itu ya setiap dialognya itu dia bisa bikin orang itu sejarah. Oke. Karena kita tahu kalau film itu kan bagian dari bisa jadi bagian dari sejarah. Jadi kata-katanya itu bisa sampai ke masuk orang sampai ingat sampai sudah gitu. Oke. Dan kalau yang di luar negeri juga, kan aku asli dari Malaysia. Oke. Oh iya. Jadi kalau di luar negeri yang kulihat yang dari Indonesia itu yang paling manis ya, ialah Kak Neng. Asik. Jujur ya. Kecil aku lihat dia ada di TV ya. Iya kan, bener. Ya lah Liontin lah guys, come on guys. Iya. Berasa tua langsung ya. Ya aduh. Lupa ada dalam gitu. Tolongin Mbak Im ya Allah. Oh iya. Ya kan? Iya bener. Memang bener ya. Ikonik ya. Ikonik banget. Dan kita juga belajar bahasa Indonesia itu. Iya, betul. Luar biasa. Sampai sekarang ketemu langsung bisa satu frame. Iya. Itu kayak, "Ya, ini satu kesempatan yang bagus banget. Oke. Kita belajar apa yang Betul. dari dia." Berarti Nai sama Siti Nurhaliza ya, bukan? Favorite singer lah ya. Dasarnya dia. Ini bukan depan yang ngomong pertama kali. Asik. Akhirnya keluar pujian ya buat Kak Nay ya. Ikhlas. Saja nih Wisnu. Sebenarnya udah lama. Kan namanya Wisnu di tim Hana kan. Iya kan. Jadi emang awalnya dari mengagumi sekarang jadi tim sendiri. Jadi satu frame juga. Oke, terima kasih obrolannya teman-teman dari Catatan Hati Seorang Istri Vision Plus. Mungkin di cut terakhir mungkin ajakan-ajakan ya buat nonton, silahkan untuk dipromoin, diajak pendengar kita buat rame-rame download dan nonton seri-seri yang dia ada di Vision Plus. Silahkan, siapa nih yang mau mengajak untuk menonton? Dari sebelah kanan dulu ya. Oke. Ujung kanan sampai ke ujung kiri gitu kan. Mr. Hasman, silahkan. Ini ya buat kalian semua jangan lupa nonton Catatan Hati Seorang Istri dari episode 1 sampai episode 8 ya. Betul sekali. Iya, sampai episode 8 ya. Dan bukan cuma cerita buat kalian menghiburkan kalian, tapi ada banyak pengalaman yang kalian bisa tahu. Yes. Solusi jawaban-jawaban dan mungkin cara mau tahu gimana sifat-sifat orang yang mau selingkuh dengan hari yang zaman yang modern kayak gini. Kalau zaman dulu selingkuhannya susah, ya sedikit ya cara. Iya. Caranya itu terlalu jadul ya. Di zaman modern ini cara selingkuh itu lebih modern dan upgrade. Jadi kalian harus tahu dalam cerita ini ada banyak caranya. Kalian harus tahu itu. Jadi bisa belajar lah. Iya, yes. Dan bisa ada solusinya. Benar. Nonton itu di Vision Plus. Vision Plus. Tinggal di-download aja ya. Betul sekali. Oke. Kak Nay, mungkin kenapa kita harus nonton CHSI? Oke, selain karena kita ini bermainnya dari hati, mudah-mudahan bisa sampai ke hati penonton, juga karena kita memberikan maksudnya ini tuh bisa relate sama banyak banget orang gitu. Bisa juga bukan hanya orang yang udah menikah, tapi yang belum menikah juga mungkin bisa ngambil pelajaran dari sini, lihat ada ya permasalahan seperti itu dalam rumah tangga. Jadi yang mau menikah harus benar-benar bisa mikirin suaminya tuh
akan seperti apa sih nantinya, karena akan jadi pasangan hidup selamanya gitu. Kalau salah milih pasangan kan harus kasihan ya, paling kasihan itu menurut aku adalah perempuan yang salah milih pasangan hidupnya gitu. Oke. Jadi dari ini ada lesson learn-nya lah ya, biar nggak salah pilih. Iya dong. Oke. Mr. Raymond, mungkin ada statement terakhir? Statement terakhir kayak beda ya sama RDLI ya. Mungkin untuk yang di sini nih untuk para warga-warga RDI ya. Iya. Cerita ini nggak cuma cerita kita buat secara asal-asalan sih, bahwa cerita ini untuk keluarga, kepada keluarga, dan semoga agar yang memang ingin berkeluarga juga bisa tahulah secara keadaan seperti apa gitu loh. Bener. Kita nggak mengedukasikan, nggak sih, kita lebih membuka dialog, kita membuka sebuah pembicaraan, kita ingin juga ada aksi yang harapannya dari audiens terutama perempuan, terutama juga para listeners yang emang istilahnya dalam keadaan seperti itu. Ya pertama, you're not alone lah gitu loh. Ini hal yang kita pengen coba kasih tahu juga lah. Maksudnya tuh kita banyak bercandaan mengenai selingkuh gini-gini, dibikin heboh dengan teman-teman media lainnya gitu kan. Tapi yang kita pengen seriuskan lah gitu kan, ini juga sangat penting untuk kita tahu gitu kan. Tapi juga dari segi karakter seperti Wisnu ataupun karakter seperti Dini ataupun juga yang dimainin juga sama Amanda Rigby gitu-gitu kan. Atau juga mungkin Cindy dan Naomi. Wanita ini semuanya memiliki aspek problematika yang sangat penting dan jangan disepelekan sih sebenarnya sih. Tapi kita also nikmatin juga gitu loh. Jadi emang perpaduan entertainment dan juga perpaduan konflik keseharian kita gabungin biar orang pun nonton kayaknya gue enjoy deh. Tapi ternyata gue juga belajar tentang ini gitu loh. Nah, itu those kind of things. I do enjoy it but I wanna talk about it. Nah, itu sih. So, sebenarnya itu sih nggak mau terlalu edukasi lah. Kita kan film series kan kita lebih nge-showcase untuk people feel good lah ataupun escape something lah gitu kan. Itu sih ya sebenarnya ya. Jadi intinya kita bisa nonton itu sebagai penikmat, tapi kita bisa dapat esensinya juga di situ. Oke. Betul sekali. Jangan lupa buat streaming ini itu langganan paket Vision Plus Premium mulai dari 35.000, tinggal download aja di Google Play Store ataupun di App Store. Ya. Terus kamu tinggal bikin akun aja, dan untuk episode 1 sama 2 itu udah gratis ya. Yes. Langsung itu aja. paling penting. Dan untuk info lebih lengkapnya bisa kamu cek di media sosialnya Vision Plus di @visionplusid atau semuanya namanya sama ya, Vision Plus ID, Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok. Betul, tolong nonton ya guys, jangan membajak. Iya, jangan ya. Jangan harus download yang asli ya. Yes. Download yang asli. Saling support rakyat dan rakyat. Iya dong. Thank you ya. Thank you so much. Terima kasih waktunya udah ngobrol-ngobrol di sini. Habis ini kamu tinggal lanjut Indo banget bareng sama Aina Tita. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Aman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terakhir, yang penting happy. Yang penting happy. Tahu nih lagu nih. Ini tahu nih. Ini bisa nih. Lagu favorit. Pagi-pagi butuh